Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini ada kegiatan mengenai diseminasi refleksi pembelajaran yang mana ini sudah dilakukan berdasarkan refleksi yang telah dilakukan seperti itu. Nah, ini berdasarkan hasil refleksi yang telah dilakukan, siswa pada umumnya berdasarkan angket ya, berdasarkan angket yang sudah disebar, terus juga berdasarkan rekan sejawat juga, siswa pada umumnya belum memahami materi dengan baik. Jadi dari kuesioner yang angket yang kami berikan itu ada beberapa siswa yang belum memahami materi dengan baik. Yang kedua adalah kurangnya praktek. Jadi memang waktu itu kerja kelompok ya, jadi kerja kelompok itu sebenarnya ada plus minusnya. Dimana yang plusnya kalau kita melaksanakan kerja kelompok itu mereka bisa kerjasama dengan baik gitu. Jadi yang tidak mahir terbantu oleh orang yang mahir gitu. Jadi dia kerjasama. Akan tetapi pada kenyataannya ketika anak-anak kolaborasi kerjasama, biasanya yang pintar dia yang menyelesaikan tugasnya. Sementara yang kurang dalam pemahaman dia akan lebih cenderung gitu. Jadi tugas kelompoknya selesai, tapi yang mengerjakan ada anak yang mahir, sementara yang nggak mahir dia bengong, dia tidak aktif, tidak terlibat aktif. Jadi ibaratnya dia mengandalkan anak yang pintar saja di kelompok tersebut. Nah itu minusnya gitu, dan itu yang anak lakukan kemarin itu maksudnya adalah biar mereka berkolaborasi, tapi kepada kenyataannya yang ditemukan adalah anak-anak tersebut tidak aktif secara keseluruhan gitu. Dan pembelajaran tidak tertantang, gitu. Tidak menarik mungkin bagi mereka karena kesulitan memahami vocabulary, bahasa Inggris, gitu. Jadi nggak tertantang karena tidak menarik. Kemudian siswa cenderung pasif, yaitu pasif karena mereka tidak memahami konsepnya, konsep bahasa Inggrisnya, kemudian ya mereka kebingungan gitu. Jadi itu yang terjadi dari hasil refleksi. Karena kemarin itu pembelajaran sebelumnya itu memang nemuin mereka untuk kerjasama ke kelompok gitu kan. Nah kan tetapi itu yang terjadi gitu, yang aktif anak-anak itu aja, sementara yang pasif ya dia mengandalkan anak yang aktif untuk di kelompoknya. Nah berdasarkan hasil refleksi itu perbaikan, jadi anak menggunakan metode blended learning untuk pembelajaran ini dalam rangka untuk mengaktifkan semua anaknya terlibat aktif gitu. Walaupun pada kenyataannya di sini juga tetap ada kelompok, tapi kelompoknya tidak banyak, hanya 2 orang satu kelompok. Nah, blended learning ini ada beberapa macam. Yang anak pilih adalah project based blended learning. Nah, kemudian blended learning ini sendiri adalah pembelajaran gabungan antara pelajaran tatap muka dengan pembelajaran online gitu. Nah, kenapa memilih blended learning? Karena yang tadi biar tertantang, kemudian anak jadi memiliki rasa curiosity yang tinggi, rasa ingin tahu yang menyampaikan beberapa paparan yang kami terima di seminar internasional di hari Sabtu ya, minggu kemarin tentang psikologi pendidikan dan penggunaan IT untuk peningkatan mutu pendidikan di ITBA Tiban. Insya Allah yang salah satu yang disampaikan adalah AI ini termasuk yang sedang panas-panasnya kali ini, yang mana kita dapati beberapa anak terkadang sudah bisa membuat artikel, bahkan termasuk jurnal yang menurut kita bagus. Ternyata untuk ustazah-ustazah kita tahu mereka pakai ini. Jadi di sana itu biasanya kita masukkan, tuliskan sebuah karya ilmiah yang menyangkut terkait pemanasan global pada tanggal sekian, tahun sekian di negara ini, tempatnya ini. Nanti mereka ini sistem ini akan menulis panjang lebar sesuai yang kita inginkan. Kemudian anak mengkopas, disusun baik-baik, kemudian mereka print dan kasih ke gurunya. Nah untuk itu makanya guru-guru yang sekarang harus dan memang belajar terkait ini. Ternyata ini pun bisa dicek Ustazah. Jadi ada
salah satu aplikasi atau web yang bisa mengecek apakah ini tulisan anak asli atau dia memang dibuat dari mereka. Jadi Ustadz, di sana kami dapati bahwa ternyata guru-guru juga harus paham salah satu tantangan terkini dalam dalam kemajuan iptek yang bisa menjadi dua mata pisau, membaguskan anak menjadi keuntungan atau menjadi keterpurukan mereka. Salah satunya ini, jadi mereka malas berpikir. Ini salah satunya karya tulis ilmiah. Bahkan sekarang juga ada yang bisa menjawab soal. Jadi soal fisika ditulis kembali di sana. Sistem yang memperbaiki, yang mengisi, yang menjawab. Keluar semua isinya, jawabannya, mereka tinggal menyalin. Ya, sekarang sudah ada yang seperti itu. Jadi guru-guru sekarang juga memiliki tantangan untuk bagaimana meminimalisir sisi negatif dari kemajuan iptek ini. Pelajaran karena beberapa ada juga siswa yang masih tidur walaupun anak sudah berkuar-kuar di depan tapi dia masih tetap tidur di belakang. Yang kedua, disiplin siswa. Karena pas kita masuk masih ada juga siswa yang masih di luar, baik itu dari kamar mandi ataupun dari belum siap sarapan gitu kalau kita masuk pagi. Mungkin sama dengan mapel fisika, kan biologi ini ada juga beberapa materi yang menggunakan angka-angka. Jadi kebanyakan yang di angka-angka ini siswa memang kurang dalam pemahamannya. Kayak tentang kalau biologi tentang persilangan, ya. Kemudian tingkat motivasi rendah, kemudian rendahnya hasil belajar siswa dalam menguasai materi, dan kurangnya menggunakan media dalam belajar biologi. Kan biologi ini kan banyak, misalnya ada pernafasan, pencernaan, jadi untuk alat-alat itu kita belum ada, kecuali rangka udah ada, tapi masih ada materi-materi yang membutuhkan alat, tapi belum ada alatnya sama kita. Oke, ada ya. Gambaran umumnya ini hasil kuesioner dari peserta didik. Ya, dengan melakukan itu dia udah lumayan merasa aman. Ini rencana tindak lanjut dari yang telah dilakukan. Yang pertama, guru akan lebih melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi apapun itu, kalau siswa itu kita libatkan dalam pembelajaran kita, biar mereka lebih semangat lagi. Kemudian merancang pembelajaran yang dapat menarik minat siswa untuk belajar, misalnya menggunakan media atau model-model pembelajaran yang lebih lagi. Kemudian mencari atau membuat media pembelajaran yang menarik yang tadi. Kemudian metode yang relevan atau yang sesuai dengan materi kita. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya minta maaf. Kemampuan mengidentifikasi permasalahan guru dalam mengelola pembelajaran ini yang dilakukan oleh peserta didik terhadap kita. Dan yang terakhir, setelah kita mendapatkan kekurangan atau kelebihan dari diri kita sendiri yang kita lakukan, kemudian dari teman sejawat, kemudian dari peserta didik, tentu kita harus melakukan tindak lanjut apa yang harus kita lakukan dari permasalahan yang sudah ditemukan. Kemudian selanjutnya, hasil penilaian evaluasi diri guru itu diharapkan yang pertama kita mampu mengembangkan kompetensi penilaian guru, evaluasi diri guru. Yang kedua, mampu melaksanakan penilaian evaluasi diri guru. Ini yang dilakukan oleh teman sejawat. Yang terakhir, mampu mengidentifikasi permasalahan guru dalam mengelola pembelajaran. Kemudian kita mampu melakukan tindak lanjut dari permasalahan yang sudah ditemukan. Manfaat dari refleksi bagi guru. Yang pertama, untuk melihat situasi dan kondisi di dalam kelas. Yang kedua, untuk mengulas apa yang terjadi pada peserta didik dan masalah yang mereka temui ketika mempelajari materi pelajaran. Kemudian yang ketiga, dapat memetakan karakter dan daya tangkap peserta didik yang akan berguna untuk memudahkan dalam pemberian materi dan pembagian kelompok belajar. Dan selanjutnya, hasil temuan masalah yang sering terjadi dari catatan guru saat mengajar. Nah, ini khusus untuk fisika. Masalah yang kita temui di kelas itu adalah yang pertama itu peserta didik kurang memahami materi pembelajaran. Masalah itu timbul karena pertama mereka kurang suka dengan hitungan. Yang kedua memang karena tidak menguasai konsep dasarnya, yaitu nanti juga berkaitan dengan matematika. Kemudian yang kedua sudah peserta didik tidak menguasai konsep dasar fisika. Hasil kuesioner peserta didik. Sama anak dua fotonya.
Nah, dari poin yang 10 ini, setelah Ana memberikan kuesioner kepada peserta didik, nah dari hasil yang 10 ini, di sini kita kan hanya ingin mengambil masalah, maksudnya kekurangan yang perlu kita perbaiki ke depannya. Itu kekurangan yang kita temukan adalah pada poin yang keempat dan poin yang ke-8. Ya, di mana poin yang keempat itu saya menguasai materi pelajaran yang diajarkan oleh guru. Rata-rata peserta didik itu menjawabnya di kadang-kadang. Yang berarti dapat disimpulkan mereka kurang menguasai materi yang kita sampaikan. Kemudian di poin yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil di kelas. Ini kebanyakan juga menjawabnya di kadang-kadang. Jadi peserta didik mereka menganggap bahwa mereka tidak diberikan kesempatan untuk tampil di depan kelas. Nah, pada dasarnya anak sebenarnya memberikan kesempatan untuk tampil di depan kelas, cuman yang tampil biasanya adalah anak-anak yang bisa mengerjakan soal. Ya, jadi ini anak sudah langsung tanya jawab sama muridnya ketika setelah bagi kuesioner, anak tanya jawab, ya karena memang kami kurang berani untuk tampil di depan. Tapi karena pertanyaannya di sini guru memberi kesempatan kepada saya untuk tampil di depan kelas. Masih ibu. Dah, nah ini masalah yang sudah Anda paparkan tadi ya. Sebagian besar peserta didik kurang menguasai materi yang disampaikan, kemudian sebagian besar peserta didik merasa tidak diberikan kesempatan untuk tampil di depan kelas. Ini hasil observasi dari rekan sejawat. Hasil observasi dari rekan sejawat, yang pertama memberikan motivasi dalam kegiatan pembelajaran itu sudah cukup baik. Alhamdulillah itu sudah cukup baik. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran. Ketika supervisi itu anak menggunakan media PowerPoint, mungkin kurang interaktif, jadi mungkin perlu ditingkatkan lagi dalam penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi dari kegiatan pembelajaran belum terlihat. Karena waktu itu hanya yang tampil itu hanya satu kelompok, jadi mungkin belum nampak evaluasinya. Pemahaman murid terhadap materi hari itu belum nampak. Terakhir, rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi dan refleksi diri guru. Peserta didik diminta untuk membuat konsep dasar di awal setiap blok atau KD. Ini sudah Anda coba untuk membuat peta konsep. Jadi mereka literasi terlebih dahulu yang membuat. Insya Allah sebelumnya terima kasih kepada Ustazah Lucy sudah memaparkan materinya di hadapan kita bersama. Kepada kawan-kawan ada yang ingin bertanya terhadap paparan yang diberikan oleh Ustazah Lucy? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tentang yang berderet tadi, jadwal pelajaran. Apakah udah diutarakan ini sama Wakatu dulu? Oke, baik. Untuk sekarang setelah diseminasi ini sekarang jadwal sudah berganti. Saya Sri Ayuni ingin bertanya, kira-kira media pembelajaran apa yang akan Ustazah gunakan selanjutnya? Oke, baiklah, terima kasih Ustazah Ayuni atas pertanyaan bagusnya. Insya Allah Ana akan mempelajari pemanfaatan teknologi yang berbasis media pembelajaran, misalnya seperti Quizizz atau Clickers, yang mana itu akan memudahkan siswa untuk menjawab pertanyaan seperti itu, dan pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan akan lebih menarik seperti itu, dan insya Allah tidak akan membuat mereka ngantuk lagi dalam belajar. Masya Allah. Ustazah, rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi dan refleksi menurut Ana adalah Ana akan aktif untuk mengikuti webinar atau pelatihan terkait penggunaan teknologi untuk meningkatkan kompetensi profesional guru pada pembelajaran di kelas.